warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, para hadirin, para pecinta, para penonton, silakan untuk menyimak baik-baik tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki bahasan yang lebih jauh, marilah kita saksikan beberapa cuplikan ataupun rangkuman dari tema pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang standar kompetensi dasar, kemudian indikator, di mana di sini ada beberapa indikator yang menjadi pegangan ataupun patokan bahwa siswa itu sudah menguasai. Paling tidak dilihat di dalam tayangan ada 11 indikator. Kemudian pilihan materi tentang Al-Quran, hadis, ijtihad, dan hukum taklifi. Kita juga akan berkenalan lebih jauh tentang pengertian Al-Quran, baik secara bahasa maupun pengertian Al-Quran secara istilah, di mana di secara bahasa itu adalah bacaan, dan seterusnya. Kemudian kita juga di tayangan selanjutnya akan mempelajari tentang kandungan dan keistimewaan Al-Quran. Kandungan dan keistimewaan Al-Quran yang berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lain. Selanjutnya di slide yang seterusnya adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum, kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selesai pembahasan Al-Quran, kita akan membahas tentang hadis. Apa itu hadis, pengertiannya, kemudian kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber Islam, hukum Islam yang kedua, sebagai penjelas terhadap ayat-ayat dan seterusnya. Kemudian juga ada pembagian hadis, ada kualitas hadis berdasarkan jumlah rawi dan seterusnya. Ada hadis sahih, hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Dan berdasarkan jumlah rawi ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Dan hadis berdasarkan kualitas ada hadis sahih, memiliki matan dan sanad yang terpercaya, ada hadis hasan dan hadis dhaif. Itulah beberapa cuplikan, kemudian juga hadis maudhu. Selanjutnya hadis berdasarkan jumlah perawi, hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis selesai ya. Dan ijtihad. Materi kita selanjutnya adalah ijtihad, pengertian, kemudian tujuan ijtihad, kedudukan, jenis-jenis ijtihad. Ada yang disebut dengan ijma. Apa itu ijma? Kemudian ada qiyas. Apa itu pengertian qiyas? Ada juga metode istihsan. Kemudian juga ada metode maslahah mursalah. Ada metode istishab. Kemudian urab dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah hukum taklifi. Apa itu pengertian hukum taklifi secara bahasa? Apa itu hukum taklifi secara istilah? Kemudian apa pembagiannya? Ada berapa macam hukum taklifi? Kita lihat di tayangan slide. Ada fardu, baik itu fardu ain maupun fardu kifayah.
Kemudian hukum taklifi yang kedua setelah fardu atau wajib adalah sunnah. Apa itu sunnah? Kemudian contoh-contohnya ada hukum haram, ada hukum makruh. Apa yang disebut makruh? Contohnya seperti apa? Kemudian hukum mubah. Seperti apa hukum mubah itu dan bagaimana contohnya? Nah, setelah ini maka ditutup tayangan kita dengan tugas yang mesti dikerjakan oleh seluruh siswa. Demikian kira-kira cuplikan dari pembahasan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan lebih mendalam tentang tema sumber hukum Islam. Selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, para ulama fikih dan usul fikih menggunakan istilah al-adillah asy-syar'iyyah untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Adapun istilah masadirul ahkam yang secara bahasa berarti sumber hukum, mereka gunakan untuk menyebut dalil-dalil hukum syariat yang diambil untuk menemukan hukum. Perlu kita ketahui bahwa sumber hukum dalam Islam itu ada dua. Yang pertama ada yang disepakati atau istilahnya muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama, dan ada yang masih diperselisihkan. Istilahnya mukhtalaf alaih, diperselisihkan oleh para ulama. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempat sumber hukum yang disepakati jumhur ulama, yakni Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas ini berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Yaman. Bunyi hadisnya seperti ini. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama aroda ayyab'asa Mu'adzan ilal Yamani. Qala kaifa taqdi idza arada laka qadarun. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda, bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara? Qala abdi bi kitabillah. Mu'adz menjawab, saya akan menghukum dengan kitab Allah. Qala fa illam tajid bi kitabillah. Rasulullah kemudian bertanya kembali, bagaimana kalau tidak engkau temukan di dalam kitab Allah? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz menjawab, maka saya akan menghukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya lagi kemudian, bagaimana kalau tidak engkau temukan di dalam sunnah Rasul? Dan tidak engkau juga temukan di dalam kitab Allah. Qala ajtahidu ra'yi wala alim. Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pikiran saya dan saya tidak akan mundur. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Adapun sumber yang masih diperselisihkan atau istilahnya itu mukhtalaf alaih adalah al-istihsan, al-maslahah mursalah, al-istishab, sadud dzari'ah, al-qaul sahabi, al-umrah, dan syar'u man qablana. Itulah pembagian 2 jenis sumber hukum Islam. Kemudian kita memasuki materi ke dalam sumber hukum Islam yang muttafaq alaih.
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber hukum Islam yang muttafaq alaih itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran. Menurut bahasa, pengertian Al-Quran itu dibentuk, diambil dari bentuk isi masdar. Dari kata qoro'a. Qoro'a fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilaksanakan atau dikerjakan pada masa lampau. Qoro'a yaqro'u, fa'ala yaf'alu, wajan fa'ala yaf'alu. Yang berarti membaca. Atau juga berarti diambil dari kata Qur'anan yang berarti dibaca. Demikian pendapat Imam Abu Hasan Ali bin Hazim. Penambahan huruf alif dan lam atau al pada awal kata Al-Quran itu menunjuk pada kekhususan tentang sesuatu yang dibaca, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan penambahan huruf alif dan nun pada akhir kata Al-Quran, ada huruf alif dan nun, ini menunjuk pada makna suatu bacaan yang paling sempurna. Kekhususan dan kesempurnaan suatu bacaan tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 dan surat Fussilat ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kemudian di surat Al-Fussilat, kitabun fussilat ayatu qur'anan arabiyyal liqaumi ya'lamun. Itulah kata penggunaan kata Quran sudah dijelaskan dan diberikan contoh langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian Al-Quran secara istilah. Ada beberapa pakar ahli tafsir, pakar Al-Quran memberikan definisi. Di antaranya yang dapat kita rangkum adalah pendapat menurut Muhammad Ali As-Sabuni. Menurut Ali As-Sabuni, Al-Quran itu adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis dalam mashaf dan sampai kepada kita dengan mutawatir. Mutawatir itu artinya bersambung. Kemudian definisi Al-Quran secara istilah. Yang kedua, menurut Muhammad Mustafa As-Salami. Beliau memberikan definisi bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan mana jalan yang benar dan harus dijalani yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dengan lafaz dan maknanya. Yang terakhir, cukup kita sebutkan 3 saja, karena sebetulnya ini banyak sekali definisi-definisi yang disampaikan oleh orang ulama. Kita cukupkan 3, dan yang ketiga adalah menurut pendapat Khudari Bek. Beliau memberikan definisi bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami dan selalu diingat. Sampaikan secara mutawatir, ditulis dalam satu mashaf, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kalau melihat definisi 3 ulama ini, secara pribadi, saya melihat pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Khudari Bek, ini lebih komprehensif karena mudah diingat
kemudian juga pemahaman definisi ini adalah sesuai dengan pemahaman kita selama ini, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad untuk dipahami, untuk selalu diingat, disampaikan secara mutawatir, diturunkan dalam satu masa, dan diawali dengan surat Al-Fatihah serta diakhiri dengan surat An-Nas. Demikian itu pengertian Al-Quran, baik ditinjau dari pengertian secara bahasa maupun pengertian Al-Quran secara istilah. Selanjutnya, dasar penetapan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu bisa ditemukan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, kemudian juga di surat An-Nisa ayat 105. Jadi kepada saudara-saudara silakan bisa dibuka Al-Qurannya, surat Al-Maidah ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 105. Selanjutnya diperkuat juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lang tadilu abadan ma in tamassaktum bihi. Kitab Allah wa sunnata Rasulih." Aku tinggalkan di antara kamu dua perkara yang kamu semua tidak akan pernah tersesat selama kamu semua berpegang teguh kepada dua perkara itu, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau Al-Hadis. Demikian itu merupakan dasar hukum penetapan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Berikutnya kita akan melihat bagaimana sifat-sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Di antaranya yang pertama, Al-Quran itu tidak menyulitkan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dalam menetapkan hukum itu selalu menyedikitkan beban. Yang kedua adalah menyedikitkan beban. Yang ketiga, bertahap dalam pelaksanaannya. Kita bisa mengambil contoh dalam kasus diharamkannya khamar, sebagaimana diketahui bahwa ada 3 proses sampai khamar itu dikatakan sebagai haram. Yang pertama, Al-Quran belum berbicara tentang haram. Al-Quran baru menjelaskan manfaat khamar lebih kecil dibanding akibat buruknya. Ini bisa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian proses yang kedua, Al-Quran melarang pelaku sholat dalam keadaan mabuk. Belum diharamkan secara total, tapi hanya melarang orang yang dalam keadaan mabuk untuk melaksanakan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Hatta ta'lamu ma taquluna. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dari proses pertama ke proses kedua, di proses pertama Al-Quran hanya menerangkan tentang manfaat dan madarat, di mana madarat lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian di proses yang kedua, Al-Quran melarang pelaku mabuk dalam keadaan mabuk itu untuk melaksanakan sholat. Baru setelah itu, secara tegas Al-Quran mengharamkan khamar
dan menjadikannya sebagai perbuatan buruk. Itulah. Jadi ada tahap yang ketiga, yaitu bertahap dalam pelaksanaan hukum. Kemudian garis-garis besar hukum dalam Al-Quran. Atau dalam kata lain, isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mengatur hukum tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ibadah, atau dalam bahasa yang lain istilahnya hablum minallah. Garis besar hukum dalam Al-Quran, satu, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ibadah. Di mana ibadah itu ada yang bersifat ibadah semata-mata, yaitu sholat dan puasa, ada yang ibadah yang bersifat harta benda, dan berhubungan dengan masyarakat, yaitu zakat. Kemudian ada ibadah yang bersifat badaniyah, seperti haji. Yang kedua, Al-Quran mengatur hukum tentang pergaulan manusia, tentang hubungan sesama manusia, yang disebut dengan muamalat atau hablum minanas. Hukum yang menyangkut muamalat ini dibagi menjadi 4. Ada yang berhubungan dengan jihad, ada yang berhubungan dengan urusan rumah tangga, ada yang berhubungan dengan urusan jual beli, sewa menyewa, perburuhan dan lain-lain. Ada juga berhubungan dengan masalah jinayat atau hukuman terhadap tindakan kejahatan seperti qisas, hudud, dan lain-lain. Ini yang tentang garis besar hukum dalam Al-Quran. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Berdasarkan ijma para ulama, bahwa kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam, sebelum sumber-sumber yang lain. Sebab Al-Quran merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Itu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kemudian fungsi Al-Quran. Ini fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan suhuf-suhuf kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Quran berfungsi sebagai pembenar sekaligus menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang kedua, yang ketiga, Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. 5. Al-Quran merupakan pelajaran dan penerang kehidupan. Itulah sekelumit yang bisa dijelaskan tentang Al-Quran, di mana dari banyak sisi memang Al-Quran itu memiliki banyak keistimewaan. Baik itu keindahan bahasa Al-Quran yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Karenanya Al-Quran selalu terjaga kemuliaannya sampai hari kiamat. Karena ini ada jaminan langsung dari Allah menjaganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah
Selain sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, Al-Quran juga memiliki keistimewaan termasuk ibadah dalam membacanya. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain, maka Al-Quran keistimewaannya adalah termasuk ibadah bagi orang yang membacanya. Nah, demikian ini penjelasan tentang kandungan keistimewaan Al-Quran. Untuk selanjutnya nanti kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang hadis. Sahabat-sahabat yang berbahagia, rekan-rekan, para pemirsa, teman setia yang selalu hadir menyimak bahasan tentang pembelajaran ilmu fikih. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bahasan singkat tersebut bisa bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita tentang sumber hukum Islam, yang selanjutnya bisa menjadi motivasi kita untuk terus berpegang teguh dan mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Saya, Syarif Hidayat, menyampaikan ucapan terima kasih atas kesetiaan rekan-rekan selalu menyaksikan tayangan video ini, dan apabila menemukan dalam pembahasan ini kesalahan, kekurang sempurnaan, kritik dan saran sangat kami nantikan. Akhirnya kami tutup pembahasan ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi nanti pada pembahasan tentang sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Terima kasih.